Istriku adalah seorang CEO, tetapi sekarang dia bangkrut. Semua orang mengira aku akan mengambil uangnya dan kabur. Lagi pula, aku tampan dan selama ini yang kucurahkan hanya uang. Setiap hari aku menghabiskan uangnya, makan enak, bermain keras, hidup mewah. Namun, sebenarnya aku ingin tetap tinggal dan membantunya bangkit kembali. Karena ketika dia berhasil bangkit, bahkan receh yang jatuh dari jarinya bisa membuatku hidup berkecukupan seumur hidup. Tapi siapa yang menyangka bahwa kebangkrutan itu palsu? Ketika aku transmigrasi ke novel ini, sudah bab terakhir. CEO cantik yang sekarang menjadi istriku adalah Villainess yang sudah dikalahkan oleh Herone. Aku masih ingat kalimat terakhir yang pernah ditulis tentangnya. Satu-satunya yang tersisa bagi Clara White hanyalah suaminya yang sedang berbaring di kamar tidur itu dan koleksi jam tangan serta pakaian mahalnya. Tapi bahkan Clara tahu bahwa pria yang tidak pernah memperhatikannya kecuali untuk meminta uang akan segera pergi membawa jam tangan dan lemari pakaiannya, meninggalkannya dengan benar-benar tidak ada apa-apa. Aku mengusap pelipisku, memikirkan istriku yang baru bangkrut, dan menghela napas panjang dengan pelan. Clara sebenarnya sudah memperlakukanku cukup baik sejak kami menikah. Sekarang dia sudah jatuh ke titik terendah, aku tidak tega mengambil uang dan menghilang. Paling tidak aku bisa menunggu sampai dia memiliki penghasilan sendiri lagi, atau setidaknya punya pijakan. Setelah merapikan pikiranku sebentar, aku bangun dan mulai membereskan zona bencana yang kami sebut rumah. Butuh waktu 3 jam penuh, akhirnya aku berhasil menjejalkan semuanya ke satu sudut kamarku. Tumpukannya mengesankan. Lebih dari 100 jam tangan dan lebih dari 80 set pakaian. Saat ini, aku rela menukar semua pakaian itu dengan lebih banyak jam tangan, hanya karena jam tangan jauh lebih mudah dijual. Aku bangun pukul 2 siang, perutku keroncongan. Aku membuka dompet di meja kopi. Seperti yang sudah kuduga, aku menemukan kartu identitasku, kartu bank, dan 700 yuan. Sedangkan dapur, aku belum pernah menginjaknya. Kami baru saja pindah, dan tidak ada yang suka memasak, jadi tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku harus mencari makanan sendiri. Untungnya, apartemen yang disewa Clara kecil, tapi ada deretan restoran tepat di bawah. Aku berjalan turun dan mengambil semangkuk mie. Memikirkan lemari kamar mandi yang hampir kosong yang kulihat tadi, aku mampir ke supermarket dan pulang membawa tas penuh kebutuhan sehari-hari. Aku juga membeli satu set untuk Clara. Warna dan gaya semuanya kupilih berdasarkan apa yang kuingat dia sukai. Lalu aku mulai membersihkan, mendorong pintu dan melangkah masuk ke kamar Clara. Selain beberapa barang di rak buku dan meja, yang ada di dalamnya hanya tempat tidur dan kebutuhan dasar. Aku menghela napas tidak berdaya. Sungguh banyak yang diminta dari seorang wanita yang dibesarkan seperti putri raja untuk menahan hidup seperti ini. Aku melihat sekeliling dan mulai bekerja. Waktu berlalu, dan saat seluruh rumah sudah rapi, sudah pukul 10 malam. Aku mencuci diri, menyusun beberapa camilan malam di meja kopi, dan bersiap makan. Tepat saat aku merobek kemasan dan membawa suapan pertama ke mulut, pintu depan terbuka. Aku mendongak dan bertemu sepasang mata yang jernih dan tenang seperti air musim gugur. Wanita di ambang pintu memperhatikanku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saat dia mengalihkan pandangannya, mata itu menyapu seluruh ruangan, dan sekelebat kejutan melintas di wajahnya. Matanya kembali kepadaku, dan aku sekaligus melihatnya dengan saksama. Dia luar biasa cantik, benar-benar layak mendapat pujian paling mewah dari penulis. Di bawah tatapan Clara, aku tanpa sadar menggenggam sumpit lebih erat, merasakan kegugupan yang tidak bisa kujelaskan. Lagi pula, aku adalah impostor. Apakah seseorang seperti Clara benar-benar tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan suaminya sendiri? Mata itu membuatku merasa seolah tidak ada yang bisa disembunyikan darinya di dunia ini. Kamu menyewa tukang bersih-bersih? Apakah uangnya cukup? Nada suaranya datar dengan sedikit nada selidik. Aku menggeleng tanpa berpikir. Tidak, aku melakukannya sendiri. Kamu melakukannya sendiri? Clara menatapku dengan jelas terkejut. Kami saling pandang sebentar. Dia yang pertama mengalihkan pandangan. Kamu punya cukup uang? Cukup. Bagaimana denganmu? Tanyaku tanpa berpikir. Kata-kata itu baru keluar, aku sudah menyesal. Pertanyaan itu membuat Clara menoleh kepadaku lagi, terkejut. Lalu dia berkata pelan, cukup. Setelah itu, kami berdua terdiam. Clara melirik makanan yang sedang kumakan di meja. Lalu tiba-tiba dia berkata, maaf. Aku tidak langsung mengerti. Aku mendongak, mengikuti arah pandangannya, dan cepat-cepat menggeleng. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf. Clara melangkah mendekat, duduk di ujung sofa yang lain, dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aset-aset sebagian besar sudah ditangani. Semua yang atas namaku sudah dipindahkan. Tidak ada yang tersisa, tapi tidak ada utang juga. Jadi kamu tidak perlu khawatir soal itu.
Aku masih punya 30.000 yuan di tangan. Begitu semuanya beres, aku akan mulai mencari penghasilan lagi secepat mungkin. Kamu seharusnya punya 60.000 di kartu. Aku sudah membayar sewa tempat ini selama 6 bulan. Kalau kamu mau cerai, aku akan beri tambahan 20.000. Kamu boleh tinggal di sini sampai menemukan tempat lain. Aku tahu persis apa arti ini. Clara sudah melakukan lebih dari cukup untukku. Total aset kami adalah 90.000 yuan. Dia bersedia menyerahkan 80%-nya kepadaku dan membiarkan aku tinggal di apartemen. Lagi pula, dia tidak akan mengambil kembali jam tangan dan pakaian itu. Itu artinya dia hanya tersisa satu kamar dan 10.000 yuan. Melihat aku tidak berkata apa-apa, Clara menambahkan, di masa depan, aku akan sisihkan sebagian dari apa yang kuperoleh setiap bulan, setidaknya 3.000. Aku tidak bisa janji lebih sekarang karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau aku mendapat kesempatan untuk bangkit kembali, aku akan menebusnya kepadamu. Aku langsung menggeleng. Clara terdiam saat melihat aku menolak. Aku sadar reaksiku mungkin memberi kesan yang salah. Aku cepat-cepat menjelaskan. Tidak, aku tidak mau cerai dan aku tidak butuh uangmu. Aku punya cukup untuk bertahan. Aku sudah menerima keadaan ini. Aku akan mengurangi pengeluaran dan mencari uang sendiri supaya kamu tidak terlalu tertekan. Rumah tangga biasa tidak membutuhkan biaya sebanyak itu. Kamu tidak mau cerai? Clara menatapku. Tapi kemarin kamu bilang, lalu aku tersadar. Kemarin rupanya aku mengatakan hal-hal yang sangat marah. Aku menyebutnya tidak berguna dan bilang ingin cerai. Ekspresiku membeku dan aku berusaha menjelaskan. Aku sedang mabuk waktu itu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah memikirkannya dan aku tidak bisa menceraikanmu di saat seperti ini. Kita sudah menikah dan aku berniat menjalankan kewajibanku. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Bahkan aku mungkin bisa menjaga kamu. Begitu aku berbicara, tatapan Clara semakin aneh. Tapi dia tidak mendesak. Kalau kamu tidak mau cerai, ya sudah. Kapanpun kamu berubah pikiran, katakan saja. Clara bangun dan menuju kamar mandi. Aku menunduk dan dengan canggung melanjutkan makan. Aku mendengar langkahnya berhenti sebentar di depan pintu kamar mandi. Pasti dia memperhatikan betapa berbeda tampilannya sekarang. Lalu suara air mengalir mulai terdengar. Saat aku selesai makan, Clara sudah keluar dari kamar mandi. Tidak ada kecanggungan yang kuduga. Terima kasih. Istirahatlah. Aku mengusap rambut dengan tangan, merasa seperti sedang bermimpi. Aku merapikan pikiranku sekali lagi, lalu menuju kamar mandi. Kembali ke kamarku, aku membuka laptop dan mendirikan toko pribadi di platform Resale. Lalu aku menutup laptop dan tidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya pukul 6:30. Aku mengumpulkan bahan-bahan yang kubeli kemarin, menyalakan bubur, lalu turun untuk membeli roti kukus dan cakwe. Saat aku kembali, Clara baru saja keluar dari kamarnya. Dia mendengar pintu terbuka dan mendongak melihat makanan di tanganku. Dia secara otomatis mengusap matanya seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selamat pagi. Aku ambil sarapan dan ada bubur di kompor juga. Mandi dulu. Nanti sudah siap saat kamu selesai. Aku menuju dapur tanpa menunggu jawaban, sama sekali mengabaikan wajahnya yang terkejut. Karena kami berdua sering begadang, aku membuat bubur kacang merah dan kurma. Bagus untuk stamina. Saat sudah matang, aku menyendok 2 mangkuk. Lalu aku menyusun roti kukus dan cakwe di piring, merebus telur, dan menyiapkan beberapa lauk pendamping. Saat Clara keluar dari kamar mandi, yang dilihatnya adalah sarapan di meja yang hampir bisa disebut mewah. Pemandangan itu seharusnya terasa hangat dan domestik, tapi Clara tidak merasakan hal itu sama sekali. Dia mengenal suaminya. Dalam hampir 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah sekalipun menginjak dapur atau menyentuh pekerjaan rumah. Satu-satunya yang aku kuasai hanyalah menghabiskan uang. Menurut informasi yang dia dapat sebelum pernikahan, tidak ada yang menyebut aku bisa melakukan hal-hal ini. Pikirannya penuh pertanyaan, dan dia bertanya-tanya apakah aku selama ini menyembunyikannya. Kami selalu punya pelayan dan pengurus rumah sebelumnya, jadi aku tidak pernah harus melakukannya. Sekarang hanya ada kita berdua, dan uang sedang ketat. Kita tidak bisa terus makan di luar. Masakanku tidak istimewa, tapi bisa dimakan. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang kamu bisa pulang untuk makan. Jadi, saat kakek bertanya apakah kamu bisa memasak, kamu berbohong kepadanya. Clara mengatakan ini, lalu mengambil sendok dan mencoba buburnya. Aku terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Masakanku tidak ada apa-apanya dibanding pengurus rumah profesional. Aku kira kakek terbiasa dengan makanan mewah, jadi aku tidak mau mempermalukan diri. Alasan itu tipis, tapi cukup masuk akal. Clara mengangguk. Sebenarnya cukup enak. Aku memperhatikannya makan,
Masih sangat anggun meski dalam keadaan seperti ini, dan aku tersadar bahwa meminta seorang wanita yang dibesarkan dengan makanan terbaik yang bisa dibeli untuk makan sarapan dari warung kaki lima benar-benar banyak yang diminta. Setelah sarapan, Clara bergerak untuk membawa piring-piring ke dapur. Aku cepat-cepat menghentikannya. Tidak usah. Biar aku yang membereskan. Kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Masih ada urusan bisnis yang harus ditangani. Aku mungkin baru pulang malam. Jangan tunggu aku. Telepon aku kalau butuh apa-apa. Begitu Clara pergi, aku akhirnya merasa lega. Aku berpikir bahwa bahkan di titik terendahnya, dia tetap membawa diri seperti putri raja. Beban tak kasat mata dari kehadirannya tidak pernah benar-benar hilang. Kalau aku tidak pernah melihat sedikit pun pengalaman di masa lalu, aku mungkin benar-benar akan patah di bawah tekanan itu. Hari ini aku punya banyak yang harus dilakukan, bukan hanya membeli barang untuk apartemen. Aku juga perlu memotret jam tangan dan pakaian lalu memasukkannya ke penjualan online. Dengan semua yang kami punya, menjual semuanya seharusnya menghasilkan lebih dari 1 juta yuan. Saat Clara ingin melakukan sesuatu, dia akan punya modal awal. Selain itu, aku perlu menjajaki audiens online di dunia ini dan memikirkan untuk kembali ke pekerjaan lamaku. Di dunia asalku, aku adalah penulis novel web dan jurusanku desain interior. Tapi setelah lulus, aku tidak ingin menjadikannya karir. Jadi aku hanya mulai menulis. Aku mengambil pekerjaan sampingan di sana-sini untuk tambahan penghasilan. Jadi hidupku cukup baik. Aku mencuci piring, lalu keluar dengan daftar belanja. Aku tidak pernah terlalu suka belanja. Jadi aku beli yang diperlukan dan langsung pulang. Lalu aku mulai memotret jam tangan dan pakaian. Aku terus melakukannya sampai sore. Saat selesai memotret jam tangan, aku sudah benar-benar kelelahan. Aku menghangatkan roti kukus sisa sarapan dan makan beberapa. Lalu aku mundur ke kamarku untuk membaca novel web. Tubuhku sudah tidak sanggup hari ini. Saatnya kerja otak saja. 2 jam kemudian, aku bertepuk tangan dengan puas. Aku menenggak secangkir kopi di meja dalam sekali teguk. Ternyata dunia novel web di sini selangkah di belakang dunia asalku. Setiap cerita yang pernah kutulis bisa ditulis ulang di sini dengan cara yang lebih baik. Ini kesempatan emas mutlak. Tepat saat itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku ragu sebentar, lalu keluar dengan sandal rumah. Tidak ada pilihan lain. Pagi tadi aku memperhatikan bahwa pintu tidak dikunci dari dalam semalam. Clara terbiasa tinggal di villa di mana orang lain menangani keamanan. Jadi dia mungkin lupa bahwa di rumah seperti ini, kita harus mengunci pintu sendiri. Saat dia melihat aku keluar, dia berhenti di tengah-tengah menggantung mantelnya. Hei, kamu sudah pulang. Pagi tadi aku lihat pintu tidak dikunci semalam. Di villa dulu selalu ada yang menangani keamanan. Sekarang tidak lagi. Kamu harus mengunci pintu jenis ini di malam hari, kalau tidak pencuri bisa dengan mudah membukanya. Mengerti? Kita pada dasarnya orang asing satu sama lain, dan suasananya sangat canggung. Jadi aku memaksa diri memulai percakapan. Sudah makan? Sudah. Aku beli lebih banyak barang rumah tangga hari ini. Kalau ada yang kurang, beritahu aku nanti aku belikan. Tidak ada yang kubutuhkan sekarang. Topik selesai. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku berpikir selama 3 detik dan memutuskan untuk mundur. Baiklah kalau begitu. Aku di kamar saja. Panggil aku kalau butuh apa-apa. Setelah aku menutup pintu, Clara mulai melihat-lihat apartemen, memeriksa dapur, lalu kamar mandi. Rumah ini sekarang jauh lebih berisi. Rasanya sudah seperti tempat tinggal. Dia benar-benar serius ingin tinggal, pikirnya. Seperti orang yang benar-benar berbeda. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Clara. Aku terlalu sibuk dengan laptopku. Ethan asli cukup rajin di SMA untuk masuk universitas bagus. Tapi dia santai saja di kuliah dan kemampuan komputernya benar-benar parah. Laptop ini sangat lambat. Aku perlu membersihkannya dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Ethan asli. Saat aku menggali file-file, aku menemukan folder foto. Ada banyak subfolder di dalamnya, sebagian besar selfie, beberapa foto orang tuanya. Lalu ada satu di bagian akhir dengan nama acak yang tidak masuk akal. Aku membukanya dan wow, di dalamnya ada foto-foto dengan wanita lain. Dia terlihat seperti sosialita dan cukup cantik, tapi dia bukan tipeku. Ada sesuatu pada senyumnya yang lembut dan rapuh, seolah dia sedang berpura-pura polos. Melihat betapa dekat mereka membuat jiwaku benar-benar gemetar. Aku buru-buru memeriksa tanggalnya, semuanya sebelum pernikahan. Syukurlah itu sudah lewat. Aku menyimpan beberapa yang lebih netral dan langsung menghapus semuanya. Saat ini aku sudah menyimpulkannya. Wanita itu adalah pacar Ethan asli semasa kuliah. Seorang Iris kaya, tapi mereka sudah putus lama. Tidak ada alasan sama sekali untuk menyimpan apapun. Untung Clara tidak pernah mengintip.
Kalau dia menemukan ini, itu akan menjadi bom waktu. Saat aku selesai membereskan laptop, hampir pukul 11. Aku menguap dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal lagi daripada kemarin, dan kali ini aku tidak keluar membeli apa-apa. Sebaliknya, aku membuat nasi goreng dengan 2 lauk pendamping. Saat Clara bangun, semuanya hampir siap. Dia keluar dari kamar mandi tepat waktu untuk makan. Clara menatap hidangan itu dan berkedip. Kamu bisa membuat nasi goreng juga. Bisa. Aku tidak punya banyak repertoar. Tapi masakan rumahan sehari-hari tidak masalah. Tidak mewah, cukup enak untuk dimakan. Jangan harap terlalu banyak. Clara mengambil sesendok dan mencobanya. Rasanya enak. Benar-benar enak. Senang kamu suka. Oh ya, aku akan pulang untuk makan siang hari ini. Itu membuatku terkejut sesaat, lalu aku cepat sadar. Kamu mau makan apa? Apa saja yang kamu buat tidak apa, tapi aku mau nasi. Baiklah, bagaimana kalau iga asam manis, tumis tomat telur, dan sup telur? Cukup untukmu? Cukup. Kalau begitu kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku yang urus. Setelah sarapan, Clara mengambil mantelnya dan keluar. Aku membereskan meja seperti biasa. Di luar kompleks, Clara masuk ke mobil yang menunggu di gerbang. Di balik kemudi adalah asisten lamanya, Sophie, juga teman masa kecil yang dipilih kakeknya untuk tumbuh bersama dengannya. Begitu Clara duduk, Sophie menyodorkan kantong kertas. Clara, ini sarapanmu. Tidak perlu. Aku sudah makan. Eden membuat nasi goreng. Sophie membeku di tengah menyodorkan. Tunggu, Eden bisa memasak? Ini pertama kalinya aku dengar juga. Kemarin dia membuat bubur. Aku sudah menganggap itu mukjizat. Saat dia bilang bisa memasak, aku kira dia berlebihan. Lalu pagi ini dia membuat nasi goreng. Aku bilang akan pulang untuk makan siang, dan dia sudah merencanakan memasak. Sophie mengerutkan dahi mendengar semua itu. Dia tidak sedang merencanakan sesuatu. Kan? Aku ingat kalian hampir tidak pernah bertemu, dan dia tidak pernah tahu cara melakukan apapun. Tunggu, bukankah dia bilang ingin cerai? Aku sudah mencari seluruh prosesnya. Kenapa sekarang diam saja? Clara mendongak, senyum penuh pemikiran tersungging di bibirnya. Dia bilang tidak mau cerai lagi dan sudah menerima keadaan. Dia akan bekerja keras mencari uang sendiri dan aku tidak perlu terlalu stres. Clara bersandar ke sandaran kepala, nada suaranya sulit dibaca. Ha! Dia tidak tahan melihatmu menderita, jadi dia memutuskan untuk bertahan bersamamu. Kalau memang begitu, dia tidak buruk-buruk amat. Dia tidak melakukan apa-apa di kuliah. 2 tahun pernikahan kami, yang dia lakukan hanya menghabiskan uang. Suatu hari dia menuntut cerai, hari berikutnya dia berubah pikiran total. Menurutmu apa? Orang bilang masa sulit menunjukkan siapa orang sebenarnya. Mungkin nuraninya tersentuh. Kamu tidak pernah tahu apa yang dimiliki seseorang sampai semuanya hancur. Dan kita sudah melihat banyak orang membelakangi kita akhir-akhir ini. Mungkin Eden memang orang yang sifat aslinya baru keluar saat keadaan sulit. Mungkin. Ayo kita berangkat. Bagaimanapun, dia tidak akan mengganggu apapun. Aku hanya akan melihat dan menunggu. Di sisi lain, aku menghabiskan seluruh pagi memotret pakaian. Aku tidak mungkin memakai lebih dari 80 set pakaian. Menyimpan selusin atau lebih untuk penampilan sudah cukup. Aku akan menjual sisanya dan menggunakan uangnya untuk membeli pakaian biasa. 2 jam lebih dan aku baru setengah jalan. Aku melihat jam di dinding ruang tamu. Sudah pukul 10. Aku perlu belanja bahan makanan, jadi aku cepat-cepat membereskan semuanya. Memakai jaket, dan keluar. Aku keluar dari supermarket membawa 2 tas berat dan mulai berjalan pulang. Baru saja menyeberang jalan ketika seseorang memanggilku. Aku menoleh dan melihat seorang wanita yang sangat cantik dan berpakaian mewah. Aku melihat lagi. Bukankah ini wanita dari foto-foto semalam? Begitu dia melihat aku menoleh, dia bergegas mendekat. Eden, apa yang terjadi denganmu? Aku melihat ke bawah pada pakaianku, lalu ke tas di tanganku. Aku benar-benar bingung. Ada yang salah? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia menatapku dengan ekspresi sangat emosional. Tinggalkan Clara dan kembali kepadaku. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Sakit rasanya melihatmu berjuang seperti ini. Kembalilah dan aku janji akan merawatmu. Kalau bukan karena semua yang ku ketahui tentangnya dari ingatan Eden asli, aku mungkin benar-benar tergerak oleh tatapan matanya itu. Rosilo, anak kedua dari kelompok rendah dan mantan pacar Eden asli. Saat bersama Eden asli, dia menikmati setiap perhatian dan pengabdiannya sambil mengejeknya di belakang karena mencoba bergantung pada uang. Meski keluarganya kaya, dia tidak pernah menghabiskan 1 yuan pun untuknya. Sepanjang hubungan itu, selalu dia yang membayar.
Dia memanggilnya saat menginginkannya, membuangnya saat tidak, selalu penuh rasa superioritas. Baru ketika Clara mendekati Eden asli, Rosie tiba-tiba bertingkah seolah sangat jatuh cinta. Dia ingin Eden menolak Clara. Eden asli benar-benar peduli padanya, rela tidak makan dan tidak berpakaian hanya untuk menghemat uang untuknya. Tapi dia hanya bermain-main dengannya. Untungnya, Eden asli cukup punya akal, tidak sepenuhnya jatuh ke dalam perangkapnya. Bahkan, Eden asli hampir menolak Clara. Tapi secara kebetulan dia sempat melihat karakter sejati Clara. Dan itu yang akhirnya membuatnya melepaskan Rosie. Pengalaman itu pula yang membuat Eden asli yakin bahwa di dunia ini, hanya uang yang bisa dipercaya. Itu yang mengubahnya menjadi pemboros yang dikenal semua orang. Adil untuk dikatakan bahwa wanita ini setidaknya bertanggung jawab separuh atas apa yang menjadi Eden asli. Dan sekarang dia mendatangiku. Pasti bukan karena cinta. Aku tidak tahu persis apa yang dia rencanakan, tapi itu bukan hal baik. Clara dulu adalah seseorang yang hanya bisa dipandang dari kejauhan oleh Rosie. Sekarang Clara telah jatuh. Kalau aku mudah dibujuk pergi, itu akan menjadi pukulan lain bagi Clara. Dan mungkin dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk untuk Clara. Jadi aku menggeleng. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Kembalilah ke tempat asalmu. Kenapa tidak? Clara sekarang pecundang. Dia hanya akan menyeretmu ke bawah. Apa yang bisa kamu dapatkan darinya? Pernikahan berarti berbagi saat senang dan susah. Aku suaminya. Tentu saja aku tetap di sisinya. Apapun yang terjadi padanya, aku tidak akan pergi. Dia hanya mengalami kemunduran sementara. Bahkan kalau dia sakit parah, bahkan kalau dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, aku tetap akan di sana. Ini tidak ada hubungannya dengan kesulitan atau uang. Selama dia tidak menceraikanku, aku tidak akan pergi. Apalagi sekarang saat dia paling membutuhkanku. Apa yang kamu bicarakan? Kalau aku ingat benar, kalian hampir tidak pernah berinteraksi. Dia hanya terus memberimu uang untuk dibelanjakan. Tidak ada perasaan nyata di antara kalian, jadi kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Rosie menatapku seolah aku sudah gila total. Siapa bilang dia tidak baik kepadaku? Saat dia punya uang, dia memberiku banyak setiap bulan. Memang dia tidak punya waktu untuk menghabiskannya bersamaku, tapi aku bisa menghabiskan uang dengan bebas. Ya, mungkin uang itu tidak ada artinya baginya, tapi uang tidak datang dari mana-mana. Pemberiannya adalah kebaikan. Dia berhak untuk tidak memberi. Karena dia memberi, aku harus menghargainya. Dan sekarang keadaan berantakan, bahkan dalam perceraian, dia tetap membiarkan aku tinggal di apartemen ini dan memberiku sebagian besar yang tersisa. Dia sudah melakukan lebih dari cukup untukku. Kamu sebut itu baik? Kalau itu tidak dihitung baik, lalu apa? Kami memang tidak pernah punya perasaan mendalam satu sama lain sejak awal. Fakta bahwa dia bertindak dengan kesopanan sebanyak ini sudah mengatakan segalanya. Kamu bilang dia tidak cukup baik. Apakah kamu lebih baik? Tentu saja aku lebih baik. Kalau kamu kembali kepadaku, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku memotongnya sebelum dia bisa mengatakan kata lain. Dulu di kuliah, aku tidak punya apa-apa. Dan kamu selalu memandang rendah padaku sepanjang waktu. Kamu pikir aku hanya ingin memanfaatkan uang keluargamu. Kami bersama hampir 2 tahun dan kamu tidak pernah menghabiskan 1 yuan pun untukku. Hadiah yang kamu berikan padaku hanyalah bonus gratis yang ikut dengan pembelianmu sendiri. Sementara itu, aku bekerja keras lewat pekerjaan paruh waktu hanya untuk punya uang yang bisa kuhabiskan untukmu. Lalu kamu malah membuangku. Kamu sebut itu baik? Apa yang kamu bicarakan? Orang seperti apa kamu pikir aku ini? Apakah Clara mengatakan sesuatu kepadamu yang membuatmu salah paham tentang aku? Kegelapan berkedip di balik mata Rosie. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Seseorang seperti Clara tidak akan pernah membuang napasnya untuk membicarakanmu denganku. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanmu. Kamu yang terus memperhatikannya, berusaha membuat dirimu penting di dunia miliknya. Ada pepatah yang mengatakan dunia terlihat seperti apa yang ada di dalam dirimu. Pergilah sekarang. Aku tidak ingin mengatakan hal yang lebih kasar. Amarah berkilat di matanya saat mendengar itu. Dia melangkah lebih dekat, ekspresinya berubah menjadi lembut dan terluka. Eden, Clara sudah merasuki pikiranmu. Bagaimana kamu bisa benar-benar berpikir seperti ini? Aku sungguh-sungguh peduli padamu. Clara hanya punya pengaruh atasmu karena sekarang dia bangkrut dan sedang bergantung padamu. Jangan naif. Cukup. Jangan mendekat lagi. Intinya, meninggalkan istriku begitu dia jatuh ke titik terendah bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang baik. Aku tidak akan meninggalkannya. Lupakan ide itu selamanya. Kalau aku pernah meninggalkannya, itu karena dia sudah tidak membutuhkanku lagi.
Rosie membuka mulut untuk mengatakan sesuatu lagi ketika tepuk tangan tiba-tiba meledak di dekat sana. Ya, benar sekali, anak muda. Ini baru pria dengan nilai-nilai yang kuat. Kalau lebih banyak orang berpikir seperti ini, perceraian akan jauh lebih sedikit. Istri Anda beruntung memilikimu. Aku akhirnya menyadari. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok besar lansia pria dan wanita yang jelas baru kembali dari olahraga pagi mereka. Mereka berkumpul, dan pria di depan memberikan tatapan menyeluruh pada Rosie, menggelengkan kepala sambil berdecak. Nona muda, pria ini punya pernikahan yang baik-baik saja, dan kamu mencoba menyusup di antara mereka? Itu tidak benar. Bagaimana perasaanmu kalau kamu sudah menikah dan seseorang terus mencoba mencuri suamimu? Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak kamu inginkan dilakukan padamu. Benar sekali. Kamu bilang dia harus meninggalkan istrinya hanya karena istrinya sedang mengalami masa sulit dan lari bersamamu saja. Bisakah kamu sungguh-sungguh menjamin bahwa kamu sendiri tidak akan pernah mengalami hari sulit? Seperti bendungan yang jebol, setiap orang dari mereka mulai menyerang Rosie, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjawab. Dalam hitungan menit, dia sudah dihukum secara moral, dinyatakan bangkrut secara etika, dan nilainya hancur berkeping-keping. Kasus yang tidak ada harapan. Aku cepat-cepat minggir, menyelinap di belakang kerumunan sambil berusaha keras menahan tawa. Dia memang perlu dididik. Dan kalian semua melakukannya dengan sangat baik. Aku harus pulang memasak, jadi aku kembali sekarang. Kita ngobrol lain kali kalau bertemu lagi. Jangan khawatir. Pergilah saja. Kami yang urus ini. Tidak jauh dari sana, Clara dan Sophie telah menyaksikan seluruh adegan itu dari dalam mobil. Keduanya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Baru setelah Rosie dengan patuh mengakui kesalahannya dan dibebaskan oleh juri lansia itu, Sophie akhirnya berbicara, masih dengan rasa tidak percaya. Clara. Itu Ethan, kan? Dia sepertinya orang yang benar-benar berbeda. Itu dia. Dia sebenarnya orang baik. Maksudku, selama ini yang kami tahu hanyalah bahwa dia menghabiskan uang seenaknya. Tapi sekarang saat kamu secara teknis bangkrut, dia menolak untuk pergi. Dia lebih memilih berjuang daripada meninggalkanmu. Dan itu bukan karena dia mencintaimu. Itu karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan orang-orang tadi, dia punya nilai-nilai yang kuat. Pada titik ini, bahkan Clara harus mengakui bahwa pemahamannya tentang siapa aku sebenarnya selama ini salah. Setelah berpisah dengan Sophie, Clara langsung pulang. Dia membuka pintu dan menemukanku meringkuk di karpet di depan sofa, jari-jariku melayang di atas keyboard. Seluruh apartemen dipenuhi aroma daging yang sedang dimasak. Kamu sudah pulang. Aku mendongak. Clara meletakkan beberapa buah yang dibelinya di meja kopi, lalu berjalan mendekat dengan rasa penasaran. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa aku sedang menulis cerita. Aku rasa aku sudah hampir melupakan jurusanku, tapi aku masih ingat beberapa hal yang pernah kupelajari dulu, dan aku selalu membaca banyak novel web, jadi aku cukup mengenal bidang ini. Aku pikir aku akan mencoba menulis beberapa. Kamu tidak keberatan, kan? Tanyaku tanpa berhenti mengetik. Clara menganggap ini sesuai dengan apa yang diketahuinya tentangku. Lagi pula, dia memang tidak mengharapkan aku membawa uang masuk. Selama kamu senang. Aku tahu seorang Airos kaya seperti dia mungkin sama sekali tidak tertarik pada novel web. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu, jadi aku mengganti topik. Iga sedang direbus, mungkin masih 1 jam lagi sebelum kita makan. Lakukan saja urusanmu. Clara mengangguk, pergi mencuci diri dan berganti pakaian, lalu menghilang ke kamarnya dan tidak keluar lagi. 1 jam kemudian, aku mengetuk pintunya dan memanggilnya untuk makan siang. Di meja ada 2 mangkuk nasi dan berbagai hidangan yang berwarna-warni, harum, dan tersaji dengan baik. Aku bahkan menambahkan hiasan. Kelihatannya seperti ada usaha sungguh-sungguh. Ini pertama kalinya aku membuat iga asam manis, jadi aku benar-benar tidak tahu hasilnya seperti apa. Coba saja. Kalau tidak enak, aku bisa buatkan mentimun tumbuk cepat. Sejak orang tuaku meninggal secara tidak sengaja saat aku kuliah, aku hidup sendirian. Dipengaruhi oleh mereka, aku tidak menuntut kualitas hidup yang sangat tinggi, tapi aku juga tidak pernah puas dengan standar rendah. Aku selalu menjaga tempat tinggal tetap bersih sesuai jadwal. Aku memasak untuk diriku sendiri kapanpun bisa dan menjalani hidup yang sangat terstruktur. Jadi kemampuan hidupku cukup solid. Apa yang kukatakan tadi hanyalah sopan santun. Aku tidak akan mengklaim sebagai koki hebat, tapi masakan rumahan sehari-hari bisa kuurus. Dulu, aku selalu memasak saat teman-teman berkumpul, dan pujian tidak pernah kurang. Clara mengambil sepotong iga dan mencobanya, lalu mengangguk. Rasanya enak. Bagus. Makan lebih banyak lagi. Beberapa hari terakhir berantakan. Kamu tidak makan dengan benar atau tidur dengan benar. Kamu bekerja terlalu keras.
Aku menuang secangkir teh lemon yang sudah kuseduh tadi dan mendorongnya ke arahnya. Ini teh lemon dengan sedikit madu. Bagus untuk vitamin C, minum sebanyak yang kamu mau. Jangan biarkan rasa asamnya mengganggu. Clara memperhatikanku dengan tatapan mencari, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pria di depannya adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak cocok dengan informasi yang ditemukannya dulu atau interaksi yang mereka miliki selama 2 tahun pernikahan ini, tapi dia juga tidak pernah benar-benar memperhatikannya dengan saksama. Jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa apa yang ditemukannya lengkap. Dia menekan pertanyaan-pertanyaannya dan berkata, "Terima kasih. Kamu sudah bekerja keras." "Tidak sama sekali. Aku di rumah seharian, benar-benar terlindung dari segalanya. Kamu yang di luar sana menghadapi semuanya." Aku tersenyum. "Makan lebih banyak lagi." Hanya memikirkannya saja, Clara dulu berada di dunia yang kebanyakan orang hanya bisa pandang dari bawah. Saat Tuan Besar White masih hidup, siapa yang berani melawan keluarga White? Dan Clara selalu yang paling menonjol di antara mereka semua. Tak terhitung orang yang tumbuh besar dibandingkan dengannya oleh orang tua mereka dan selalu kalah. Sekarang Tuan Besar White sudah tiada, dan cabang-cabang jauh keluarga White hanya memikirkan bagaimana membagi apa yang tersisa. Mereka praktis menghitung mundur sampai kehancurannya total. Tidak ada satupun yang akan mengangkat jari untuk membantu. Beberapa bahkan dengan senang hati akan mendorongnya semakin ke bawah. Kesempatan untuk menginjak-injak orang yang dulu harus mereka pandang dari bawah. Betapa memuaskannya itu pasti terasa. Sebenarnya, sebelum aku transmigrasi, saat aku hanya membaca cerita, aku tidak pernah mengerti mengapa Clara terus menolak bantuan dari teman-teman terdekatnya. Kalau dia menerimanya, dia tidak akan pernah jatuh sejauh ini. Tapi mengingat posisi kami sekarang, aku tidak bisa bertanya. Dia dibesarkan sebagai Aeros kaya. Pasti ada alasannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Clara tentang makanan ini, tapi aku makan dengan sangat lahap. Dan aku menduga dia juga tidak membencinya. Lagi pula, dia menghabiskan 2 mangkuk nasi. Aku taruh piring-piringnya di dapur. "Jangan sentuh." Aku cuci setelah tidur siang. Aku menjatuhkan semuanya ke wastafel, mencuci beberapa buah, dan membawanya ke meja kopi. Lalu aku kembali duduk di karpet dan melanjutkan mengetik. Menulis sesuatu yang sudah pernah kutulis sebelumnya. Kata-katanya mengalir cepat, dan kecepatan ketikku sudah terlatih bertahun-tahun. Hanya dalam sesi pagi itu saja, aku menyelesaikan outline sepanjang 2000 kata. Dengan kecepatan ini, aku perkirakan besok bisa menyelesaikan 20.000 kata dan mengirimkannya. Clara dan aku sedang dalam posisi sulit. Kami benar-benar butuh uang. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Jadi satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menghasilkan sebanyak mungkin dan meringankan bebannya. Clara kembali ke kamarnya lagi dan setelah pintu tertutup, aku tidak tahu apa yang dilakukannya di dalam. Sekitar pukul 1:30, aku memaksa diri menutup laptop dan menyeret diri ke tempat tidur untuk tidur siang. Ruang tamu menjadi sunyi. Di kamarnya, Clara ragu-ragu sebentar, lalu mengetik balasan untuk Sophie. "Lupakan saja. Biarkan aku lihat dulu bagaimana dia melakukannya. Kamu tahan dulu pencariannya. Mungkin aku terlalu berpikir berlebihan. Kita tunggu dan lihat saja." Kurang dari 1 jam kemudian, alarmku berbunyi. Aku menyeret diri keluar dari tempat tidur, kepala masih kabur, aku berjalan tertatih ke kamar mandi dan mendapati pintunya tertutup rapat. Masih setengah tidur, aku meraih handel dan menariknya terbuka, melangkah masuk, dan langsung bertatapan dengan sepasang mata seseorang. "Maaf, aku setengah tidur. Kukira aku sendirian." Aku buru-buru mengucapkan penjelasan, lalu kabur ke kamarku dengan wajah memerah dan menutup pintu. Aku ingin menampar diriku sendiri. Itu memalukan sekali. Butuh waktu cukup lama sebelum aku cukup tenang untuk membuka pintu dan keluar. Clara baru saja keluar dari kamar mandi. Kami saling pandang lagi. Ada jarak 4 atau 5 meter di antara kami, tapi dia yang berbicara lebih dulu. "Tidak apa-apa. Jangan terlalu malu. Apartemen ini kecil. Kita akan terus bertemu seperti ini. Kamu akan terbiasa." "Benar. Benar. Terbiasa. Kamu tidak keluar hari ini? Semua yang perlu kutangani hari ini sudah selesai. Aku di rumah sore ini." Clara mengatakan ini, lalu sepertinya teringat sesuatu. "Aku sering keluar beberapa hari terakhir ini. Apakah ada yang perlu kubantu?" Aku merasakan sedikit kegelisahan. Ada yang salah? Hanya karena aku dibesarkan di keluarga White tidak berarti aku tidak bisa menangani keterampilan hidup dasar. Kita tinggal bersama di sini sekarang. Jadi, kalau ada yang kamu butuhkan, katakan saja. Aku tidak hanya berguna untuk mencari uang. Baiklah, mengerti. Aku melihatnya yang sangat serius tentang ini, dan entah kenapa aku merasa dia agak lucu. Baik saat dia berada di puncak dunia maupun di titik terendah.
tidak ada yang bisa dikeluhkan soal penampilannya. Sebagai karakter tercantik penulis, bahkan ekspresi kosong di wajahnya pun terlihat memukau. Aku benar-benar kagum pada diriku sendiri karena berhasil tidak merasakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Clara memberiku tatapan panjang yang penuh arti lalu kembali ke kamarnya. Lalu tiba-tiba sesuatu terpikir olehku. Aku melompat bangun dan berlari ke pintu kamarnya. Kamu mau makan apa untuk malam ini? Apa saja boleh. Aku tidak pemilih. Yah, ternyata Aeros kaya itu lebih mudah diberi makan daripada yang kukira. Aku kembali berjalan dan duduk di dekat meja kopi untuk melanjutkan menulis. Aku menyelesaikan satu bab dan tiba-tiba teringat daftar di platform Resale. Aku cepat-cepat membukanya. Wow, 12 jam tangan dan 2 set pakaian sudah terjual. Aku tidak terlalu paham harga barang mewah, jadi aku mencari dulu di online dan mencantumkan semuanya dengan harga 80% dari harga pasar. Banyak yang masih tersegel dalam kemasan asli, tapi aku khawatir Clara butuh uang cepat, jadi aku tidak berani memasang harga terlalu tinggi. Aku setengah mengira tidak ada yang akan membeli. Barang mewah di kisaran harga itu tetap pengeluaran besar, tapi ternyata mereka terjual cukup cepat. Aku mencatat semua alamat pengiriman yang diperlukan. Setelah menyimpan file, aku pergi ke kamarku untuk mengeluarkan jam tangan dan pakaian. Karena cukup banyak yang harus dikirim, aku mengatur kurir untuk datang mengambilnya. Setengah jam kemudian, semuanya sudah dikemas dan kurir tiba. Clara pasti mendengar keributan itu. Dia membuka pintu kamar dan keluar. Apa yang kamu lakukan? Ada terlalu banyak pakaian dan jam tangan dan aku tidak akan kemana-mana akhir-akhir ini. Mereka hanya memakan tempat. Jadi aku pikir aku akan menyortirnya dan menjual sebagian. Ini yang terjual hari ini. Lebih baik segera kukirim ke pembeli. Tidak perlu. Kita tidak sampai seputus asa itu sampai kamu harus menjual barang-barangku. Sejujurnya, ini lebih karena kekacauan itu menggangguku. Lagi pula, ini bukan model terbaru lagi. Aku tidak akan pernah memakainya. Jadi lebih baik dijual dan uangnya siap saat ada yang baru menarik perhatianku. Itu seharusnya menjaga harga diri Aeros kaya itu tetap utuh. Kan? Aku pikir aku cukup bijaksana, tapi ada sesuatu dalam kata-kataku yang sepertinya menyentuh sarafnya. Dia mengulurkan tangan dan sebentar menggenggam tanganku dengan sedikit gemetar, lalu melepaskannya dan tidak menghentikanku. Dia hanya berkata, "Baiklah, nanti kita beli yang baru." Sebenarnya, mana berani aku membeli yang baru? 1 jam tangan saja harganya puluhan ribu yuan. Itu 6 bulan biaya hidupku. Beli beberapa saja aku akan benar-benar bangkrut. Meski mengeluh di dalam hati, aku tidak menunjukkannya sama sekali di permukaan. Seorang Aeros kaya seperti dia punya harga diri. Aku tersenyum. Aku tunggu kamu belikan aku yang baru. Clara sesaat terpana oleh senyum yang familiar namun baru-baru ini sangat asing itu. Dia melirik ke bawah pada kotak-kotak yang sudah dikemas di lantai dan membungkuk untuk mengangkatnya. Membantu memasukkan sendiri ke tas kurir. Baru setelah kurir pergi membawa semuanya, Clara bertanya, "Berapa yang kamu rencanakan untuk dijual?" Ada lebih dari 100 jam tangan dan lebih dari 80 set pakaian. Sekitar 70 jam tangan masih tersegel. Aku menjual semuanya. Dari sisanya, aku akan menyimpan sekitar 10% dan menjual 40 sisanya. Untuk pakaian, aku akan menyimpan sekitar 30 set dan menjual sisanya. Aku setengah mengharapkan Clara menghentikanku, tapi dia hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil sebuah apel, duduk di sofa, dan mulai mengupasnya. Aku tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Aku tidak tahu apakah apa yang kulakukan menyakiti harga dirinya. Tapi hidup lebih penting daripada pikiran-pikiran acak itu. Dan meski dia keberatan, tidak ada yang bisa dilakukan. Pagi tadi aku sudah mencari tahu. Di dunia cerita ini, harga properti baru naik setengah jalan menuju level akhirnya. Aku tidak tahu rencana Clara atau apakah dia benar-benar akan berhasil bangkit. Tapi apapun yang terjadi, aku perlu mencari cara membeli tempat tinggal dulu. Begitu jam tangan dan pakaian terjual, aku akan punya cukup untuk uang muka. Lalu aku akan memberikan sisa uang tunai kepada Clara dan melunasi cicilan sendiri seiring waktu. Dengan begitu, meski dia tidak pernah bangkit, setidaknya kami berdua punya atap di atas kepala. Pikiranku melayang-layang memikirkan semua itu. Sementara aku duduk menatap layar laptop dengan kosong, tidak bergerak. Lalu tiba-tiba ada apel yang sudah dikupas di depanku. Aromanya menyengat lebih dulu, manis dan segar. Kulitnya terkelupas dengan sangat rata. Aku menelan ludah tanpa berpikir. Clara sedang menyodorkannya kepadaku. "Untukmu." Clara mendorongnya sedikit lebih dekat. "Kamu sudah banyak menahan." Aku benar-benar terkejut. Dalam cerita asli, Clara tidak pernah mendekati pria, tidak pernah punya banyak kesabaran terhadap mereka sama sekali.
Namun di sini dia mengupas apel untukku dan melakukannya dengan sangat indah. Luar biasa. Aku cepat-cepat mengambil apel itu dan berkata, tidak apa-apa. Itu dibeli dengan uangmu sejak awal. Kamu tidak pernah mengeluh tentang pengeluaranku dulu. Aku sudah sangat bersyukur untuk itu. Clara benar-benar tertawa. Biasanya dia memakai ekspresi yang tenang dan tertutup. Bukan dingin tepatnya, tapi bukan jenis wajah yang mengundang orang mendekat. Sekarang dia tertawa dan aku benar-benar membeku. Bagaimana seseorang bisa secantik ini? Jangan khawatir, nanti aku akan belikan kamu banyak jam tangan baru. Aku mengangguk secara insting, lalu menyadari bahwa aku merasa aneh, gelisah, dan malu-malu. Aku tahu kamu akan bangkit. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu jam tangan itu. Ayo, kamu pasti bisa. Clara bangkit, senyum samar itu masih di wajahnya, dan kembali ke kamarnya. Di luar pandanganku, sekelebat hiburan melintas di matanya. Sore itu, aku memaksakan diri dan berhasil menulis lebih dari 10.000 kata. Makan malam berlangsung santai dan mudah, lalu kami masing-masing kembali ke urusan kami. Aku begadang sampai tengah malam dan mencapai 20.000 kata. Keesokan paginya, setelah sarapan, Clara keluar dan aku mulai bekerja mencari cara mengirim naskah. Aku memeriksa platform Resale, 8 jam tangan lagi dan 1 set pakaian terjual. Aku bisa melihat uang mengalir masuk ke rekeningku dan perasaan itu membuatku dalam suasana hati yang sangat baik. Aku baru saja menyusun naskah dan mengirimkannya ketika ada ketukan di pintu. Siapa? Aku bangun untuk membuka. Suara pria terdengar dari balik pintu. Ini aku, Marcus James. Marcus James. Aku mengingat-ingat saat berjalan ke pintu, tapi aku sama sekali tidak bisa mengingat nama itu. Aku membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana dengan wajah yang tampan secara nakal. Begitu melihatku, dia memberikan tatapan lambat dan penuh perhitungan dari kepala sampai kaki, yang membuatku sangat tidak nyaman. Tidak mengundangku masuk? Kata Marcus, sudah bergerak untuk melangkah masuk. Aku masih tidak tahu siapa orang ini, jadi aku menghalangi ambang pintu. Kamu mencari siapa? Kalau kamu Eden, maka aku mencarimu. Dia menyelinap melewatiku dan masuk. Clara tidak di rumah sekarang, kan? Karena dia sudah di dalam, mengusirnya hanya akan terasa kasar. Jadi aku menutup pintu dan menuang secangkir teh untuknya. Dia tidak di sini. Dia pergi pagi-pagi tadi. Ada apa dengan aku? Tentu saja ada. Sejujurnya, kamu tidak jelek, tapi kamu tidak punya latar belakang dan tidak punya kemampuan. Clara menikah denganmu adalah di bawah derajatnya. Aku tahu itu karena Tuan Besar White ingin membalas budi sehingga membiarkanmu menikahi Clara. Tapi selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah membantu dia dengan apapun. Yang kamu lakukan hanyalah menghabiskan uang dan bersenang-senang. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Boleh aku tanya, apa hubunganmu sebenarnya dengan Clara? Clara dan aku tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Dia selalu dekat denganku. Kalau bukan karena kamu, kami mungkin sudah bersama sekarang. Lucu, aku tidak pernah mendengar dia menyebutmu. Tentu saja tidak. Apakah Clara benar-benar akan membahas hal seperti itu di depanmu? Memang benar bahwa Clara mungkin tidak akan menyebutnya di depan Eden asli. Mereka tidak dekat, dan dia bukan tipe yang suka mengaduk-aduk hal yang tidak perlu. Aku mengangguk. Jadi, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Clara butuh bantuan sekarang, dan kamu hanya beban mati yang menahannya. Ayahku sudah setuju, kalau Clara dan aku menikah, dia akan membantunya membangun kembali segalanya. Jadi kamu harus menceraikannya. Kalau Clara ingin menceraikanku, dia bisa datang dan mengatakannya sendiri. Kenapa dia perlu kamu yang menyampaikan pesan? Aku tidak akan bergantung. Kecuali ini hanya idemu sendiri. Clara tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak bermartabat seperti itu sendiri. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Jadi kamu yang harus maju. Kamu sudah menghabiskan uangnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah sekalipun membantunya. Dan dia tidak pernah membuat hidupmu sulit. Sekarang dia dalam masalah, kamu tidak bisa berkontribusi banyak. Baiklah. Paling tidak, berhenti menyeretnya ke bawah. Kamu yang angkat topik, dia menerima dengan anggun. Semua orang menjaga martabatnya. Apakah ini yang diinginkan Clara? Ini yang aku inginkan. Kamu tidak mengerti? Clara bukan tipe yang melakukan hal seperti ini sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengambil inisiatif untuk membantunya. Kamu ceraikan dia, aku nikahi dia, lalu dia bisa menerima dukungan ayahku. Kalau Clara sendiri menginginkan ini, aku akan setuju cerai tanpa pikir 2 kali. Tapi kamu bilang ini idemu. Jadi izinkan aku bertanya, sebelum Clara dan aku menikah, apakah kalian pasangan? Apakah dia mencintaimu? Marcus membeku di tengah menyesap. Itu tidak relevan.
Dia tidak pandai mengekspresikan diri, dan dia juga tidak menyukaimu. Aku bisa membantunya. Kamu hanya bisa menahannya. Aku 100 kali lebih cocok untuknya daripada kamu. Kamu salah. Aku mungkin tidak mengenalnya sebaik kamu, tapi aku yakin dia tidak akan pernah dengan mudah menerima bantuan ayahmu. Apalagi bantuan yang datang dengan harga menikah denganmu. Kamu pikir meyakinkan ayahmu untuk mendukungnya adalah memberi dia kebaikan. Tapi kamu belum memikirkan berapa biayanya baginya. Kalau dia membangun kembali dengan dukungan ayahmu, reputasi seperti apa yang akan melekat padanya? Dia tidak akan pernah bebas dari label orang yang maju lewat pernikahan transaksional. Aku tidak terlalu mengenal Clara, sejujurnya, tapi aku percaya bahwa karakter yang ditulis dalam cerita, bahkan sebagai villain, bukanlah seseorang yang akan pernah menerima bantuan cuma-cuma. Bahkan, kalau dia tidak menolak untuk membungkuk, dia tidak akan menghadapi begitu banyak kesulitan yang menjatuhkannya. Seseorang seperti itu, bagaimana dia bisa menerima menggunakan pernikahannya sebagai alat tawar untuk bangkit? Tidak mungkin. Setidaknya tidak sekarang. Sejujurnya, aku tidak keberatan cerai dengan Clara, hanya saja bukan karena seseorang mendorongku melakukannya. Aku menyatakannya dengan jelas. Apa yang diputuskan Clara adalah urusannya. Aku pasti akan menghormati apapun yang dipilihnya. Markus terlihat seperti aku menginjak sarafnya. Dia meledak. Kamu hanya ingin bergantung padanya. Itulah intinya. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Clara sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk bangkit dan kamu menghalangi jalannya. Kamu menjijikkan. Aku sudah lebih dari sopan kepadamu. Kamu datang tanpa pemberitahuan dan mengatakan semua ini. Siapapun yang melihat akan mengira kamu yang mencoba merusak pernikahan orang lain. Kapan pernikahan kami pernah menjadi urusan orang lain? Bahkan kalau niatmu terhadap Clara baik, kamu tidak berhak datang kepadaku dengan ini. Kalau kamu ingin membantunya, pergilah bicara dengannya. Aku tidak bisa membuat keputusan untuknya. Dan aku tidak akan bertarung mati-matian melawan perceraian. Siapapun yang waras bisa melihat itu. Kalau dia benar-benar peduli padamu, kenapa kalian tidak bersama sebelum Tuan Besar White datang mencariku? Kalau perasaannya tidak ada, kenapa kalian tidak pernah menjadi pasangan sejak awal? Kamu terus bilang dia bukan tipe orang yang bertindak tidak terhormat. Namun, apa yang kamu lakukan saat ini justru tidak terhormat atas namanya. Dan kamu belum memikirkan satu detail praktis pun untuknya. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan semua ini? Kamu hanyalah anak manja tampan yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menghabiskan uang. Apa hakmu? Apa hakku? Fakta bahwa aku masih suaminya setidaknya di atas kertas. Dan selama itu benar, aku berhak berbicara menentang siapapun yang mencoba ikut campur dalam pernikahan kami. Ya, aku menghabiskan uangnya dan tidak pernah membantunya dengan apapun, tapi dia setuju. Dia tidak keberatan. Jadi, apa yang sebenarnya membuatmu marah? Kalau kamu ingin menikahinya, katakan saja langsung kepadanya. Kalau dia setuju, aku akan menandatangani surat cerai tanpa satu kata protes pun. Tapi datang kepadaku, itu yang tidak akan kusetujui. Kamu tidak punya malu. Markus membanting cangkirnya ke meja. Aku sudah lewat tahap marah. Aku memutar cangkirku sendiri dengan tenang di tangan. Kamu yang mencoba memecah belah pernikahan, dan kamu tidak merasa malu sedikit pun. Jadi, dari mana kamu berani menyebutku tidak punya malu? Kalau itu yang kamu pikirkan tentangku, sepertinya kita sudah mengatakan segalanya yang perlu dikatakan. Intinya, kamu hanya menolak menceraikannya. Anggap saja begitu kalau kamu mau. Mendapat semacam konfirmasi dan tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya hari ini. Markus berdiri dan pergi dengan marah, tapi sebelum keluar, dia berbalik dan melemparkan satu kalimat terakhir kepadaku. Tunggu saja. Clara akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. Pintu dibanting keras. Aku menghela napas panjang dengan pelan. Bisa dimengerti bahwa Herone itu disukai. Tapi apakah Philaenes juga harus sepopuler ini? Kalau bukan karena nuraniku, sejujurnya aku tergoda untuk langsung bercerai. Tapi itu hanya pikiran sesaat. Aku tidak bisa membiarkan diri menduduki tubuh orang lain dan menganggap semuanya sebagai hak. Meski bukan aku yang menghabiskan uang itu. Secara teknis sekarang itu tanggunganku. Kan? Aku mendorong semua itu keluar dari pikiran dan membuka browser. Mencatat alamat serta detail, lalu pergi ke kamarku untuk mengeluarkan jam tangan yang sudah terjual. Begitu semuanya rapi, aku menelepon kurir. Penjualan hari ini harus dikirim secepat mungkin. Menghitung angka, semua yang terjual sejauh ini berjumlah lebih dari 2 juta yuan. Begitu pembeli mengonfirmasi penerimaan, sejumlah uang yang sangat memuaskan masuk ke rekeningku. Saat aku menjual beberapa lagi nanti, aku bisa membeli apartemen kecil, membayar uang muka, dan secara resmi bergabung dengan jajaran pemilik rumah. Pikiran itu saja sudah memberiku semangat.
Aku tidak ingin menulis lagi. Sebaliknya, aku membuka tab baru dan mulai menelusuri daftar properti di kota ini. Rumah pertamaku akan kupilih dengan hati-hati. Aku browsing sebentar dan tak lama sudah hampir siang. Aku bahkan tidak sempat menutup tab itu. Aku bergegas ke dapur untuk mulai memasak. Clara menyebutkan pagi tadi saat berangkat bahwa dia akan pulang untuk makan siang. Ini salahku. Aku terlalu larut dalam melamun tentang masa depan sampai benar-benar kehilangan jejak waktu. Aku berencana membuat wonton untuk makan siang. Isiannya sudah dicampur sejak pagi dan aku membeli kulitnya kemarin. Tanganku bergerak dengan mudah seperti sudah masuk irama. Beberapa detik perpotong dan tak lama aku sudah membungkus lebih dari 20. Aku masih sibuk ketika Clara pulang. Aku bahkan tidak mendongak. Kamu sudah pulang? Ya. Apa yang kamu lakukan? Clara berdiri di ambang pintu cukup dekat untuk melihat tanganku bergerak cepat. Tapi tidak cukup jelas apa yang kubuat. Jadi dia bertanya secara insting. Membungkus wonton? Itu yang untuk makan siang hari ini. Aku juga akan buatkan roti pipi sebagai pendamping. Jadi kita tidak perlu khawatir kurang. Aku mengatakannya seolah itu hal paling wajar di dunia. Membuat roti pipih dan membungkus wonton dari nol. Ini jauh melampaui kemampuan koki rumahan biasa. Keraguan di benak Clara muncul lagi. Tapi lalu dia melihatku duduk di sana dengan tenang. Tangan bergerak dengan percaya diri yang tenang. Dan entah kenapa dia merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kalau dipikir-pikir, sudah lama aku tidak makan ini. Kata-kata itu terlontar tanpa sengaja, lalu merasa agak aneh. Dia menutup mulut dan melangkah masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan seolah menutupi sesuatu. Aku sama sekali tidak memperhatikan keanehannya. Aku sendiri suka wonton, dan memikirkan bagaimana Clara akhir-akhir ini tenggelam dalam urusan bisnis. Dia pasti tidak sempat memikirkan makanan. Lagi pula, wonton adalah makanan jalanan. Memang masuk akal kalau dia sudah lama tidak memakannya. Kamu mau porsi lebih banyak? Aku bisa masak lebih kalau kamu mau. Sisanya nanti aku bungkus dan simpan di freezer. Bagus untuk hari-hari saat kita berdua tidak ingin memasak. Baiklah, buatkan agak lebih banyak. Lalu Clara keluar dari kamar mandi dan itu saja yang dia katakan. Dia sudah lama tidak makan makanan jalanan. Terakhir kali 3 atau 4 tahun lalu. Kalau aku tidak membawakannya, dia mungkin bahkan tidak sadar sudah berapa lama sejak dia terakhir bersantai. Baiklah, aku buat banyak. Aku mengatakannya tanpa memperlambat tangan. Bagiku, hidup penuh harapan dan kegembiraan kecil. Hidup adalah apa yang kamu buat darinya. Mendapat kesempatan kedua sudah merupakan hadiah. Segala yang ditawarkannya layak dipertahankan. Bisa duduk di sini membungkus wonton, makan wonton. Itu sudah cukup bahagia. Hampir 1 jam kemudian, 2 mangkuk wonton yang mengepul diletakkan di meja. Aku memanggil Clara keluar dan aku sudah duduk, memiringkan kepala ke arah kursinya dengan senyum penuh harap. Coba. Aku rasa hasilnya cukup bagus. Aku tidak yakin berapa banyak yang kamu makan dan wonton saja tidak terlalu mengenyangkan. Jadi aku juga buatkan roti pipih. Kamu makan itu? Mendengar ini, dia merasa agak lucu, tapi tidak menunjukkannya. Tentu saja aku makan. Aku orang biasa. Dia duduk dan mencoba satu. Butuh waktu sebentar untuk mempertimbangkan, lalu memberikan komentarnya. Ini enak. Lihat, aku bilangkan akan enak. Aku suka wonton, jadi tentu saja aku berusaha keras. Karena kamu suka, makan banyak-banyak. Kami makan dengan kecepatan berbeda. Clara menghabiskan sekitar setengah dari yang kumakan, tapi kami selesai hampir pada waktu yang sama. Kali ini, saat aku bangun untuk mencuci piring, dia tiba-tiba berbicara. Aku akan beli mesin pencuci piring. Hanya beberapa mangkuk. Tidak butuh waktu lama. Tidak perlu menghabiskan uang untuk itu. Tidak mahal kok. Jangan khawatir. Clara mengatakannya dengan santai. Aku langsung memasang wajah bingung. Ada apa? Dia belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Dia belum benar-benar menyadari bahwa kami tidak lagi hidup seperti dulu. Aku ragu apakah harus mengatakan sesuatu secara langsung, tapi lalu aku melihat kerutan kecil di alisnya. Dan pengingat yang sudah kusiapkan keluar sebagai hal yang sama sekali berbeda. Baiklah, aku sendiri yang pilih. Jangan khawatir. Aku sangat pemilih. Mungkin butuh waktu lama untuk menemukan yang pas. Aku menghela napas dalam hati begitu kata-kata itu keluar. Wajah cantiknya benar-benar membuatku luluh. Aku tidak sanggup mengatakan hal yang sedikit pun menyakitkan kepadanya. Tapi aku sudah bilang aku pemilih. Butuh waktu lama dan pulang tanpa hasil adalah hal yang sangat masuk akal. Clara memperhatikan ekspresi bingungku dan tiba-tiba mengerti persis apa yang ada di pikiranku. Perasaan aneh bergerak di dalam dirinya. Di separuh pertama hidupnya, meski kakek sengaja membuatnya melalui kesulitan, sebenarnya setelah dia menyelesaikan ujian itu di usia 15, dia tidak pernah merasakan hal itu lagi.
Kali ini, dia sebenarnya tidak bangkrut. Suaminya yang mengira dia bangkrut. Dan meski begitu, dia tidak menyebut soal bangkrut di depannya. Itu perasaan yang aneh. Dia tidak bisa menamai apa yang dirasakannya. Aku ada urusan. Aku di kamar. Clara berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan piring-piring. Aku bersenandung sambil mencuci. Hidup terasa cukup baik saat ini. Ada atap di atas kepala dan makanan di meja. Jam tangan dan pakaian terjual dengan baik. Segera aku akan punya tempat sendiri. Segala sesuatu hanya bisa lebih baik dari sini. Clara punya kemampuan. Kebangkitannya hanya soal waktu. Dan saat itu terjadi, mungkin dia akan berbagi uang denganku nanti. Bahkan kalau dia tidak pernah bangkit, aku bisa menghidupi kami berdua sendiri. Untuk saat ini, ada seseorang di sekitar yang kurang lebih seperti teman, berarti aku tidak perlu khawatir sendirian kalau ada yang salah. Aku tidak akan bermalas-malasan selamanya. Suatu hari kami akan hidup tenang dan biasa. Kalau dia ingin cerai, aku akan memberinya. Aku akan menemukan orang yang tepat pada akhirnya. Selama kami berdua baik-baik saja, itu sudah cukup. Setelah mencuci piring, aku menulis sebentar, lalu bersiap untuk tidur siang. Saat itulah Clara membuka pintu kamar dan keluar. Apakah Markus merepotkanmu hari ini? Bukan repot-repotan tepatnya. Dia ingin aku yang mengangkat topik cerai sendiri. Aku menolaknya. Aku mengira tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Kalau kamu punya perasaan padanya, kita bisa cerai kapanpun kamu mau. Dia juga bilang ayahnya bisa membantumu membangun kembali dengan syarat kamu menikah dengannya. Tidak ada apa-apa di antara kami, dan aku tidak akan bercerai karena dia. Kamu menanganinya dengan baik. Untuk sisanya, kita urus nanti. Aku tidak butuh bantuan siapapun saat ini, dan ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki ayahnya. Mengerti? Itu masuk akal, pikirku. Aku bangun untuk pergi ke kamarku tidur siang. Clara tiba-tiba berbicara, memperhatikanku dengan tatapan mencari. Sejak kapan kamu tidur siang? Aku agak tegang dan tergagap mencari penjelasan. Aku baru sadar rutinitas lamaku tidak bagus dan kesehatanku terganggu karenanya. Jadi aku mencoba memperbaikinya. Kamu sebenarnya juga sebaiknya mencoba. Tidur siang membuat energi sore hari jauh lebih baik. Semuanya jadi lebih efisien. Istirahatlah. Lalu Clara kembali ke kamarnya. Aku berdiri di sana sebentar, diam, gelisah. Aku tidak mengatakan apa-apa yang mencurigakan, kan? Setelah pukulan seperti kebangkrutan, siapapun bisa berubah. Itu sangat masuk akal. Di kamarnya, Clara duduk di meja, ekspresi kosong, dan tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia masih sepertinya menahan sesuatu. Sebaliknya, dia mengambil ponsel dan menelepon. Kirimkan mesin pencuci piring ke sini dalam beberapa hari mendatang. Masih ada hal-hal yang perlu aku awasi. Untuk sekarang, biarkan semuanya tetap seperti ini. Setelah menutup telepon, dia meletakkan ponsel dan matanya melayang ke tempat tidur di sampingnya. Kata-kataku kembali kepadanya. Apakah tidur siang benar-benar sebaik itu? Sebelum dia sadar apa yang dilakukannya, dia sudah berbaring dan seluruh tubuhnya rileks. Ternyata memang terasa nyaman. Dia sibuk dengan berbagai hal selama beberapa tahun terakhir. Dan sudah lama sekali sejak dia terakhir tidur dengan tenang sejati. Tanpa disadari, pukul 2:30 sore tiba. Aku keluar dari kamarku dengan peregangan tubuh panjang penuh. Aku mencipratkan air ke wajah di kamar mandi dan melangkah keluar tepat saat Clara muncul dari kamarnya. Matanya masih kabur karena tidur. Ya Tuhan, apakah ini penampilannya saat bangun tidur? Dia terlalu cantik, dan seseorang seperti ini ternyata villainess. Penulis pasti benar-benar berusaha menciptakannya dan memberinya akhir yang tragis. Sungguh sia-sia. Aku terlalu larut dalam pikiran itu sampai tidak menyadari ekspresiku sendiri, dan tanpa sengaja membiarkan sekelebat rasa kasihan muncul. Clara menangkapnya. Ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya tersentak seperti sentuhan panas. Aku langsung mengalihkan pandangan. Kamu butuh kamar mandi? Tidak, tidak, aku sudah selesai. Silakan. Aku minggir dan membiarkan Clara lewat. Aku mengedikkan bahu pada diri sendiri dan kembali duduk di depan laptop, siap menulis. Begitu membukanya, ada permintaan pertemanan. Catatannya mengatakan itu editor dari platform sastra. Clara mendengar sesuatu dan keluar sambil mengeringkan tangan. Ada apa? Ceritaku lolos review pertama. Begitu lolos review kedua dan final, akan mulai menghasilkan pendapatan. Benarkah? Selamat. Berita bagus untuk kita berdua. Aku mengatakannya dan langsung kembali mengabaikannya. Tenggelam kembali ke cerita dan mengetik dengan cepat. Melihatku sibuk di komputer, Clara kembali ke kamarnya. Sore itu, aku mengatur kurir untuk datang mengambil paket lagi. Kurir yang datang adalah wanita muda. Tuan Eden.
Apakah Anda membuka toko online? Jam tangan ini semuanya terlihat sangat bagus. Ada kemungkinan Anda bisa jual satu dengan diskon? Saya ingin memberikannya sebagai hadiah untuk pacar saya. Aku mundur dan cepat-cepat melambai. Maaf, saya tidak punya toko. Saya hanya mengirimkan barang untuk teman. Harga jam tangan ini tidak murah. Semuanya di atas 10.000 yuan per buah. Itu bukan wewenang saya. Kalau Anda tertarik, saya bisa tanyakan atas nama Anda. Di atas 10.000. Wah, pasti semua barang mewah. Saya memang tidak terlalu paham. Mungkin. Jadi pasti tidak murah. Saat aku masih berbicara, lift di samping kami terbuka dan Clara melangkah keluar. Dia mendengar semuanya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kurir ini bertanya tentang membeli salah satu jam tangan. Karena bukan milik saya pikir mungkin bisa tanya apakah ada diskon. Tidak. Tidak. Kalau itu barang mewah, lupakan saja. Saya hanya orang biasa. Saya tidak bisa memakai sesuatu yang semahal itu. Bagaimanapun, kurir melanjutkan. Apakah ini semua untuk pengambilan? Kalau begitu saya urus semuanya dan berangkat. Seharusnya segera dikirim. Ya, itu semuanya. Terima kasih. Kurir mengambil paket-paket, melangkah ke lift, dan pergi. Aku sadar aku menghalangi pintu sepanjang waktu dan cepat-cepat minggir. Kenapa kamu pulang begitu cepat hari ini? Tidak banyak yang perlu ditangani hari ini. Clara melangkah masuk. Kenapa kamu bilang jam tangan itu milik orang lain? Mengklaim itu milik kita terasa tidak tepat. Kita tidak tahu situasi keamanan di sekitar sini. Kalau tersebar kabar bahwa kita punya barang berharga, itu bisa berbahaya, dan kurir itu sudah datang beberapa kali. Kita punya hubungan kerja. Kita akan butuh dia lagi. Kalau aku bilang itu milikku dan tetap tidak bisa memberi diskon, dia mungkin dendam dan mengganggu paket. Aku bisa mengajukan keluhan, tentu saja, tapi itu merepotkan dan lebih baik dihindari. Intinya, kita tidak pernah benar-benar mengenal seseorang dan kita tidak cukup dekat untuk mengambil risiko itu. Itu bijaksana darimu. Oh ya, ada resepsi dalam beberapa hari. Kita perlu hadir bersama. Mulai bersiap-siap. Resepsi? Aku hampir tidak pernah ke acara seperti itu. Apakah aku akan menjadi masalah bagimu? Tidak apa-apa. Pada titik ini, tidak ada lagi yang benar-benar bisa merepotkanku. Dan meski ada masalah, gesekan kecil tidak menggangguku. Clara dengan tenang mengambil cangkir dari meja dan menuang air untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya yang membuat dadaku tidak nyaman. Baiklah, aku akan mempersiapkan dengan benar. Selama 2 hari berikutnya, Clara mempertahankan ritme biasanya. Keluar pagi, pulang malam, tapi dia pulang untuk sarapan dan makan malam. Aku terbiasa menyiapkan 2 kali makan pagi dan malam. Setiap hari aku menulis, menangani penjualan, dan mencari tahu sebanyak mungkin tentang resepsi. Suatu malam, Clara pulang dan menemukanku tidak di tempat biasa di karpet depan sofa. Begitu mendengar pintu, aku mendongak kepadanya dengan ekspresi intens dan agak aneh. Dia melihat tumpukan pakaian di sekitarku. Apa semua ini? Kamu beli semuanya? Tolong, aku butuh bantuanmu. Sudah lama sekali aku tidak ke acara seperti ini, dan aku tidak tahu lagi apa yang pantas dipakai. Ini yang kupilih, pilihan yang lebih baik. Lihat dan katakan mana yang terbaik. Bukankah kamu selalu bersikeras memilih pakaianmu sendiri? Dulu semuanya berubah begitu tiba-tiba. Aku agak tegang. Bersikeras memilih pakaian sendiri adalah caraku mempertahankan sedikit harga diri, tapi sekarang aku sudah memikirkannya. Seseorang adalah apa adanya. Tidak ada gunanya sensitif dan membuat diriku terlihat lebih buruk. Lebih baik jujur mengakui saat tidak tahu sesuatu. Sepertinya kamu sudah memahaminya. Tolong. Yang mana? Aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Clara melihat-lihat dan menunjuk pilihan paling klasik, setelan hitam. Ini. Bersih. Sederhana. Cocok. Sempurna. Yang itu. Ya. Aku melipat semuanya kembali. Pada malam resepsi, Clara mengemudikan kami sendiri. Aku sengaja duduk di kursi belakang. Clara melirikku lewat kaca spion. Kamu tidak berpakaian cukup hangat. Apakah kamu kedinginan? Aku baik-baik saja. Setidaknya lengan panjang. Belum terlalu dingin. Aku merasa kamu bertingkah agak aneh di dekatku. Tidak sama sekali. Kita tidak punya dendam di antara kita dan kamu sudah baik kepadaku. Aku hanya bersyukur. Hanya saja dulu kita tidak banyak kontak dan akhir-akhir ini kita terus bertemu. Aku masih menyesuaikan diri. Akan lebih mudah seiring waktu. Lewat kaca spion, Clara memperhatikanku mengusap belakang kepala. Senyum latihan memudar, meninggalkan sesuatu yang terlihat benar-benar bingung. Dia tiba-tiba kehilangan keinginan untuk bicara. Kami melanjutkan perjalanan dalam diam.
Tak lama kami tiba di hotel terbesar di kota. Kami baru mencapai pintu masuk ketika seseorang melangkah menghalangi jalan kami, seolah secara kebetulan. Pria yang menghalangi kami agak gemuk. Rambutnya mengilap karena produk. Seorang wanita berpakaian norak di lengannya. Wajahnya memakai ekspresi niat jahat yang tidak disembunyikan. Lahan di distrik timur itu. Kudengar pengembang besar sedang mengincarnya akhir-akhir ini. Bukankah seharusnya Anda mengawasinya, Tuan Wilson? Tuan Wilson membeku, ekspresinya berubah. Dia memaksakan senyum. Nona Clara, Anda terlihat mengesankan seperti biasa. Sudah lama sekali. Senang bertemu. Clara tidak repot menjawab. Dia berjalan melewatinya dan aku mengikuti. Aku tetap dekat di belakangnya. Saat kami masuk ke resepsi, aku mengenali beberapa wajah dari ingatan Ethan asli. Mereka adalah suami-suami dan anak laki-laki yang diabaikan dari Aeroskaya. Tidak ada yang terlalu penting. Beberapa dari mereka melihatku dengan minuman di tangan dan sepertinya akan mendekat. Lalu mereka melihat Clara di sampingku dan diam-diam mundur. Beberapa melemparkan tatapan penuh arti kepadaku. Kamu tidak akan menyapa? Untuk apa? Itu hanya mencari masalah. Aku tidak pernah benar-benar dekat dengan mereka, hanya kenalan permukaan. Keadaan sudah berubah. Lebih baik aku tidak berpura-pura sebaliknya. Kami baru melangkah beberapa langkah lagi ketika dua pria muda mendekat. Wanita di lengannya masing-masing. Yang mencapai kami lebih dulu agak lebih tua, sekitar 30 tahun, dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Wah, kalau ini bukan Nona Clara. Sudah lama sekali dan ini pasti, maaf ingatanku, sudah tua. Anda suami Nona Clara, kan? Jarang sekali melihat kalian berdua keluar bersama. Ada apa? Kehidupan memperlakukanmu buruk? Kekurangan uang akhir-akhir ini. Kudengar kalian berdua tidak terlalu dekat. Sepertinya orang-orang salah tentang itu. Tuan Fang, sudah lama. Aku mulai berpikir Anda sakit dan tidak bisa bangun. Ternyata aku salah. Beberapa orang cukup pintar sehingga setelah jatuh di tempat yang sama sekali, mereka memastikan untuk mengelilinginya lain kali. Yang lain tidak puas sampai jatuh di sana sampai mati. Mana yang menggambarkan Anda, Tuan Fang? Memang, beberapa lubang yang dulu lubang sekarang menjadi harta karun yang tergeletak di tanah menunggu diambil. Dan tentu saja, siapapun yang melihat harta karun ingin meraihnya. Saya yakin Anda mengerti maksud saya, Nona Clara. Oh ya, kudengar Anda baru-baru ini mengalami masalah bisnis. Kita sudah cukup lama saling kenal sehingga saya merasa harus memberikan nasihat ramah. Kadang kekayaan tidak diukur dengan uang. Kadang diukur dengan orang. Tinjuku mengepal tanpa sadar, dan aku melangkah maju, menempatkan diri di antara dia dan Clara. Lalu suara wanita memotong dari dekat. Clara, apa yang kamu lakukan di sini? Pada suara itu, ekspresi kedua pria berubah, dan mereka mundur selangkah secara bersamaan. Hanya mampir. Apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Sejak kapan adik keduaku bisa kalian dekati dan ajak bicara sesuka hati? Apakah keluarga Fang dan HS benar-benar sudah jatuh serendah ini? Kenapa kalian masih berdiri menunggu undangan resmi untuk pergi? Jangan samakan aku dengan kakakku. Aku tidak punya kesabarannya. Kedua pria mengangguk cepat dan segera menghilang. Pendamping mereka meregangkan leher mencoba melihat Vera dan mendapat bentakan keras karenanya. Clara, sejujurnya, kalau kamu datang, tidak apa. Tapi kenapa membawanya? Dan kalau membawanya, setidaknya beri aku tahu lebih dulu. Dua idiot tadi benar-benar mencoba pamer di depanmu. Kamu benar-benar terlalu sabar dengan mereka? Tidak apa-apa, hanya beberapa badut. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak pernah datang ke acara seperti ini. Apa yang membawamu ke sini malam ini? Aku khawatir kamu muncul dan bertemu orang yang tidak punya akal. Jadi aku menyuruh manajerku membatalkan penampilan untuk ini. Untung aku lakukan. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dikatakan dua orang itu. Vera mengalihkan pandangannya kepadaku, melihatku dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Mengingat di mana kakakku sekarang, tidak ada uang tersisa yang bisa diperas darinya jadi kamu bisa berhenti berpura-pura. Kalau mau pergi, pergilah saja. Aku tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Kami masih menikah. Clara berkata, ayo, kita duduk di suatu tempat. Baiklah, aku ikut denganmu. Dengan Vera duduk di samping kami, tidak ada orang lain yang mendekat. Siapapun yang punya kedudukan di sini tahu Vera bukan orang yang ingin dilawan. Aku bersiap menghadapi malam penuh pertemuan canggung, tapi kami baru duduk sebentar ketika Clara sudah siap pergi. Vera mencoba membujuk Clara tinggal untuk sesuatu, tapi Clara menolak. Kami pergi bersama. Di mobil, aku memperhatikan Clara yang sedang mengemudi, dan setelah 3 menit penuh keraguan, aku akhirnya memberanikan diri.
Apakah kamu mendapat apa yang kamu inginkan malam ini? Kurang lebih. Aku sudah menjual jam tangan dan pakaian. Kita punya jumlah yang cukup sekarang. Karena semuanya sudah beres dan kita bebas utang, aku berpikir, kenapa tidak beli apartemen kecil? Kita bisa bayar uang muka sekarang dan aku lunasi sisanya dengan pendapatan menulisku. Uang yang tersisa, sisihkan 6 bulan biaya hidup sebagai cadangan, dan sisanya gunakan untuk bisnis kalau kamu butuh. Clara berkedip, melirikku lewat kaca spion, lalu berkata, tidak perlu buru-buru. Bagaimana tidak buru-buru? Harga properti berubah setiap hari. Semakin lama kita tunggu, semakin banyak yang hilang. Menyewa bukan solusi jangka panjang. Kalau itu membuatmu lebih nyaman, kita bisa atas namamu. Bagaimanapun, memiliki tempat berarti kita selalu punya tempat berlindung. Baiklah, aku akan memikirkannya. Malam itu pulang ke rumah, aku langsung ke kamarku dan terus menulis. Clara mendapat telepon. Clara, aku sudah menemukan apa yang kamu minta aku selidiki. Aku sudah kirim file trankripsi ke emailmu. Aku belum bagikan dengan siapapun. Lihat saja. Laptop Clara terbuka di email. Dia menghela napas pelan, jari telunjuknya menggulir halaman dengan gerakan ritmis yang tidak disadari, alisnya sedikit berkerut. Setelah waktu yang lama, dia mengambil ponsel dan menelepon. Halo, Guru Chen. Aku punya pertanyaan. Apakah mungkin seseorang tanpa gangguan disosiatif atau psikosis menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam setiap aspek yang berarti, seperti kebiasaan, nilai-nilai, dan seluruh cara keberadaannya, seolah berubah semalam? Beberapa menit kemudian, dia menutup telepon, bersandar di kursi, dan garis netral di mulutnya perlahan melengkung menjadi sesuatu seperti senyum. Transmigrasi jiwa, ya? Keesokan paginya, aku dengan santai menyelesaikan roti gulung bawang saat Clara tiba-tiba mendongak seolah ada yang menarik perhatiannya. Kamu menulis cerita seperti apa? Tanganku berhenti di tengah suapan. Apa yang kutulis? Berbagai macam, sebenarnya. Aku tidak pernah terpaku pada satu genre saja. Aku ingin menulis segalanya. Tapi kalau harus pilih, cerita transmigrasi adalah favoritku. Semakin liar konsepnya, semakin bagus. Menurutmu transmigrasi itu nyata? Menurutku iya. Tidak ada yang benar-benar tahu dunia ini pada intinya. Kadang kita merasa hidup di dunia yang sangat nyata. Mungkin itu hanya dunia yang ditulis oleh orang lain. Siapa yang tahu dunia ini sebenarnya apa? Kalau kita bahkan tidak bisa memastikan hakikat dunia yang kita tinggali, bagaimana ada yang bisa bilang transmigrasi tidak ada? Dunia yang ditulis keberadaannya? Tentu saja, dalam cerita orang lain, kita mungkin hanya karakter latar belakang tanpa nama. Jadi, kalau kamu yang transmigrasi, menurutmu kehidupan sebelumnya seperti apa? Kehidupan yang cukup bahagia, kurasa. Orang tua yang saling mencintai, anak tunggal, bebas melakukan apa yang kuinginkan. Mungkin mereka meninggal secara tiba-tiba, tapi aku sudah belajar apa yang kusukai, tidak pernah kelaparan atau bangkrut. Hidup secara keseluruhan cukup baik. Dan transmigrasi itu sendiri, mungkin ditikam sampai mati saat mencoba menyelamatkan seseorang. Cara mati yang sangat sial. Itu benar-benar sial. Itu pengingat untuk berpikir sebelum bertindak. Bahkan niat baik perlu disertai kesadaran akan batas kemampuan sendiri. Benar sekali. Itu memang sangat penting. Kami tidak membahasnya lagi setelah itu. Setelah sarapan, Clara keluar dan aku tinggal di rumah menulis. Clara tidak pulang untuk makan siang, jadi aku dengan senang hati memesan delivery. Setelah makan, aku membereskan dan membuang sampah. Sore harinya, aku mengirimkan ronde penjualan terbaru seperti biasa, lalu keluar membeli bahan makanan. Saat berjalan di supermarket, tiba-tiba terpikir olehku. Hidup saat ini tidak jauh berbeda dengan kehidupanku sebelumnya. Aku masih memikirkan itu ketika seorang wanita di dekatku berbicara. Hei, bukankah kamu pemuda dari waktu itu? Yang dikejar wanita mengerikan itu saat belanja bahan makanan juga? Oh, itu kamu. Hanya membeli beberapa barang untuk makan malam. Bagus sekali. Tidak banyak pemuda yang memasak sekarang. Istri kamu beruntung sekali. Tidak sama sekali. Dia sibuk bekerja sepanjang waktu. Jadi aku hanya mengambil alih di rumah. Kalau ada yang beruntung, itu aku. Orang yang tahu berterima kasih akan selalu hidup dengan baik. Di usia kamu, cara berpikir seperti ini jarang dan berharga. Kalau istri kamu memiliki semangat yang sama, kehidupan kalian berdua hanya bisa semakin baik. Aku tersenyum dan memilih satu kepala kembang kol yang bagus. Lalu berbalik ke arah tomat dan mendapati Clara sudah berdiri di sampingku. Kamu melakukan apa di sini? Aku selesai lebih awal, jadi aku datang membeli beberapa barang. Kebetulan aku melihat kamu. Perlu bantuan? Aku baik-baik saja. Hanya 4 barang di tanganku dan tidak ada yang berat.
Kamu belanja sendiri saja. Kemudian aku melihat beberapa tomat bagus dan berpikir untuk membuat iga asam manis. Lagi pula, Clara sepertinya menyukai rasa asam. Akhirnya kami membeli berbagai bahan makanan dan cukup banyak camilan, serta mampir membeli kertas printer juga. Lalu kami menuju kasir bersama. Oh, pemuda, kita bertemu lagi. Dan ini pasti istri kamu. Dia sangat cantik. Ya, ini istriku. Sepanjang hidupku belum pernah melihat gadis secantik ini. Dia lebih cantik daripada aktris manapun. Tidak heran kamu tidak mau meninggalkannya. Wanita yang mendekatimu waktu itu, tidak ada bandingannya sama sekali. Bahkan penampilannya jauh di bawah. Dan sikapnya benar-benar kurang. Aku tidak tahu bagaimana dia berani mendekatimu. Aku menarik napas dalam-dalam, jantungku naik ke tenggorokan. Clara menoleh kepadaku dengan ekspresi penuh arti. Aku tertawa canggung. Kamu benar sekali. Wanita itu memang tidak baik. Bahkan kalau aku benar-benar gila, aku tidak akan punya hubungan apapun dengan orang seperti itu lagi. Dia datang mencariku hanya dengan niat buruk. Untungnya, aku tidak semudah dulu untuk dibohongi. Kasir menjalankan kartu dan mengembalikannya dengan kedua tangan. Kartu Anda, Tuan. Aku membayar dan cepat-cepat pamit pada wanita itu. Selamat tinggal. Lalu aku buru-buru keluar dari supermarket bersama Clara. Di luar, aku mulai menjelaskan. Aku rasa kamu mungkin sudah tahu bahwa sebelum kami menikah, aku punya pacar. Namanya Rosilo. Dulu di kuliah, aku tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti bagaimana orang bisa seperti itu. Jadi aku jatuh cinta pada orang seperti dia. Tapi setelah kami menikah, aku memutus semua kontak dengannya sepenuhnya. Hari itu, dia muncul tepat saat aku keluar dari supermarket. Aku langsung tahu dia tidak datang dengan niat baik. Jadi saat dia memintaku ikut dengannya, aku menolaknya di tempat. Wanita tadi adalah salah satu warga lokal yang membantu meluruskannya hari itu. Clara mengangguk. Rosilo, anak kedua kelompok lo. Kudengar dia terkenal pelit. Itu masih ringan. Dia memasang sikap halus dan berprestasi. Dan dulu, Eden, maksudku, aku mengira dia kakak kelas yang mengesankan yang bisa kupandang dari bawah. Jadi aku merasa agak rendah di dekatnya. Lalu aku tahu dia sebenarnya tertarik pada salah satu teman sekelasku, dan aku hanya pengisi waktu. Bahkan membicarakannya sekarang saja membuat darahku naik. Orang seperti dia yang paling buruk. Mulai sekarang jaga jarak saja darinya. Pasti aku tidak akan berurusan dengannya. Memberi orang seperti itu waktu adalah buang-buang hidup. Pulang ke rumah, aku menyimpan semuanya dan mulai memasak. Clara melangkah masuk ke dapur. Perlu bantuan? Aku hampir melompat kaget. Aku cepat-cepat melambainya. Tidak, tidak. Aku urus sendiri. Kamu sudah cukup sibuk. Lakukan saja urusanmu. Aku panggil kamu saat sudah siap. Clara mengangguk dan melangkah keluar. Aku mengikat celemek dan melanjutkan. Saat semuanya siap dan tersaji di meja, aku mengetuk pintunya. Clara melepaskan mouse dan menutup semua di layar, lalu keluar untuk makan. Biasanya kami tidak banyak bicara. Aku tidak punya energi untuk memulai apapun, tapi hari ini berbeda. Clara berbicara begitu dia duduk. Besok ada orang yang datang pasang mesin pencuci piring. Sumpitku berhenti di tengah jalan. Mesin pencuci piring? Kamu sudah beli? Aku kira aku yang akan pilih sendiri. Kamu bilang kamu pemilih soal ini. Aku pikir aku saja yang pilih dan menghemat repotmu. Kamu tinggal pakai saja. Aku menyerah dengan menghela napas. Baiklah, aku akan usahakan di rumah besok. Topik itu berhenti dan kami kembali makan.